Strategi hilang dan tautkan kembali, atau yang sering disebut sehati, bermula dari sebuah pemikiran perlunya sebuah strategi khusus untuk menjawab tantangan terhadap masih rendahnya capaian Second 90 di DKI Jakarta. Bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, maka bisa dikatakan bahwa saat ini masih banyak pasien yang akhirnya tidak lagi berkunjung ke layanan dan bertahan dalam perawatan, dukungan, dan pengobatan HIV. Yang bila tidak ditanggulangi, akhirnya dapat menghambat target pengendalian epidemi HIV. Sehingga dibuatlah sebuah strategi hilang dan tautkan kembali, yang merupakan sebuah strategi yang berfokus pada pasien yang bertujuan untuk memastikan setiap pasien yang tidak berkunjung ke layanan PDP, yaitu pasien yang belum memulai ART, pasien yang terlambat berkunjung, dan pasien yang dinyatakan ALPA dan LTFU sejak jadwal kunjungannya, segera ditindaklanjuti dengan metode penelusuran secara bertahap. Sederhananya, teknis pelaksanaan sehati yang tertuang dalam SOP meliputi 1. Koordinasi antara layanan PDP dan petugas pendamping dan penelusur dari pihak LSM melalui pertemuan bulanan dan juga sehari-harinya melalui grup WhatsApp sehati. Selanjutnya, penelusuran segera dilakukan saat daftar pasien yang memenuhi syarat diterima pendamping dan penelusur dengan tahapan mulai pesan teks, telepon, dan akhirnya kunjungan rumah bila tidak ada respon dari pasien. Dan yang tidak kalah penting adalah pencatatan dan pelaporan segera setelah ditelusur, maka dilaporkan ke layanan untuk bisa dicatat di register pasien dan diproses melalui ARK. Yang perlu diingat, tidak semua pasien tentu saja dapat dihubungi dan ditemukan untuk kembali ke layanan. Mengingat banyak pasien yang sudah hilang sejak beberapa tahun yang lalu. Karena itu, kerjasama yang kuat antara layanan dan LSM dalam sehati ini agar dapat mengidentifikasi seluruh pasien yang hilang, yaitu tentu saja selain dapat menemukan dan membawa mereka kembali terapi, juga agar dapat mengetahui apakah pasien memang menolak atau masih belum bersedia, sudah pindah ke layanan PDP lain, sudah meninggal, atau bahkan sama sekali tidak dapat ditemukan. Proses implementasi program sehati dimulai di awal tahun 2020 dan sudah melewati berbagai proses mulai dari perumusan dan finalisasi SOP sehati, aktivasi di layanan evaluasi setiap kuartal, dan ekspansi melalui 3 tahapan. Sehingga saat ini sudah terdapat 53 layanan PDP Puskesmas dan Rumah Sakit di DKI Jakarta yang menjalankan program sehati. Implementasi program sehati sampai saat ini tidak akan dapat secara efektif terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Sudinkes wilayah kota yang sangat suportif, antusiasme dan kerjasama dari setiap layanan PDP yang terlibat, baik puskesmas, rumah sakit, klinik swasta, juga pihak LSM sebagai penelusur yang merupakan frontliners dari sehati yang dengan giat menghubungi dan menelusuri pasien yang memenuhi syarat sampai ke rumah mereka, bahkan di tengah kondisi pandemi saat ini. Pertemuan bulanan di tingkat layanan menjadi wadah diskusi, koordinasi, bahkan silaturahmi antara petugas kesehatan di layanan PDP dengan LSM, tentu saja yang sudah menjalin kerjasama sebelumnya. Beberapa kendala tentu saja dihadapi saat pelaksanaan sehati. Situasi pandemi menjadi hambatan pertama yang tidak diperkirakan. Saat itu, pertemuan perdana tidak dapat ditindaklanjuti dengan optimal akibat mulai banyaknya kasus COVID-19 dan akhirnya seluruh kegiatan penelusuran ke rumah-rumah tidak dapat dilanjutkan dan bahkan pertemuan bulanan secara fisik berhenti.
Saat itu koordinasi sempat terkendala untuk beberapa waktu. Hambatan selanjutnya yang sampai sekarang masih dihadapi adalah tidak adanya atau tidak lengkapnya nomor telepon atau alamat pasien yang tercatat, sehingga hal ini cukup menyulitkan proses penelusuran. Karena itu, saat ini setiap pasien baru dan aktif berkunjung, layanan selalu mengupdate kontak pasien dan juga memintakan persetujuan pendampingan dan penelusuran secara tertulis untuk antisipasi pasien yang tidak dapat berkunjung ke depannya. Hal yang lain adalah proses koordinasi yang perlu upaya besar dikarenakan pelaksanaan sehati memang melibatkan banyak pihak yang seringkali menyebabkan keterlambatan pelaporan hasil penelusuran yang akhirnya mengganggu pelaksanaan sehati secara keseluruhan. Tentu proses ini menjadi perhatian yang perlahan-lahan diperbaiki dengan meningkatkan kerjasama berbagai pihak dan evaluasi secara berkala. Menanggapi situasi pandemi yang tidak bisa dihindari, akhirnya pertemuan bulanan yang awalnya secara fisik diubah menjadi virtual sampai saat ini. Dan koordinasi lanjutan termasuk pelaporan hasil penelusuran dilakukan melalui grup WhatsApp sehati di tiap-tiap layanan. Mengenai proses penelusuran saat WFH, dilakukan melalui proses penelusuran hanya sebatas menelpon. Tetapi segera ditindaklanjuti setelah pembatasan sosial mulai dilonggarkan dan penelusuran ke rumah menjadi mungkin dilakukan, tentu saja dengan protokol kesehatan. Setelah 1 tahun pelaksanaan sehati, pertemuan bulanan rutin diadakan antara layanan dan LSM, sehingga koordinasi menjadi semakin terarah dalam mendiskusikan pasien-pasien yang hilang dan tidak lagi berkunjung. Proses pencatatan dan pelaporan di layanan juga semakin baik karena dikembangkannya berbagai fitur dalam tools pelaporan untuk memudahkan layanan PDP dalam memantau perkembangan pasien dan memberikan pelayanan terbaik. Sampai dengan Desember 2020, terdapat 3.062 pasien hilang yang berhasil diidentifikasi oleh mayoritas 21 layanan yang teraktivasi sehati. 645 pasien berhasil dikembalikan ke layanan untuk terapi. Meski begitu, masih banyak juga pasien yang menolak terapi walau sudah berhasil dihubungi. Linkages berharap program sehati bisa terus mendapat dukungan berbagai pihak sehingga nantinya 53 layanan sehati bisa berdiri secara mandiri. SOP sehati yang ada juga dapat diadaptasi oleh layanan lainnya baik di DKI Jakarta, sekitarnya, maupun sampai ke layanan PDP seluruh Indonesia untuk meningkatkan retensi pasien di layanan, mendorong capaian Second 90 dan mencapai eliminasi HIV/AIDS tahun 2030.